Baik, solih-solihah, sebelum kita mulai, coba alangkah baiknya lomba menjawab salam terlebih dahulu ya. Yang menjawab salam kakak, kakak doakan semoga kalian menjadi anak yang solih-solihah, disayang sama papah mamahnya, disayang sama mbok di pak D-nya, disayang sama tetangganya. Amin ya robbal alamin. Ya, menjawab salamnya harus sampai ke kakak di sini ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata belum menjawabnya, belum dengan penuh semangat, itu belum sampai sini suaranya. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata suara kalian penuh dengan semangat ya pada acara Awalus Sanah ini. Ya, hamdan wa syukron lillah. Puji dan syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita berupa banyak kenikmatan yang kalau kita hitung tidak akan pernah ada habis-habisnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita. Nabi siapa? Ayo. Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, pertolongannya di hari tidak ada pertolongan, yaitu di hari akhirat kelak atau di hari akhir kelak ya. Solih-solihah, anak-anakku, peserta didik baru kelas 1 STTQ Al-Abidin yang kakak sayangi, kakak banggakan. Sebelum kita mulai kisahnya, coba kita kenalan terlebih dahulu. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Ya nggak disayang ya. Tak kenal maka kenalan ya. Siapa tuh yang bicara di depan itu, siapa tuh, aku kok nggak kenal ya. Masa ya sama yang berbicara nggak kenal ya. Baik, perkenalkan, nama kakak panjang, diingat dengan baik loh ya. Namanya panjang, siap, kenal, harus dikenal dengan baik. Nama kakak adalah Muhammad Mushab, bapaknya Kafa Kafi, anaknya Pak Zaini, suka makan roti neng digratisi. Wah, namanya kok panjang sekali ya. Aku nggak bisa menghafal namanya itu. Muhammad Mushab, bapaknya Kafa Kafi, anaknya Pak Zaini, suka makan roti neng digratisi. Masih panjang, nggak kenal. Ya, dipanggil saja Kak Mus. Siapa? Kak Mus. Iya, iya. Namanya Kak Mus, singkat sekali ya. Nanti kalau kalian bertemu dengan kakak di jalan atau ketemu nanti kalau sudah tatap muka, halo Kak Mus. Nah, gitu ya. Atau dipanggil Ustadz Mushab gitu aja. Baik, solih-solihah, anak-anakku kelas 1, hari ini kakak akan berkisah tentang cerita dari penduduk surga. Wah, emang kakak sudah pernah ke surga kok bisa menceritakan? Wah, ya. Kita berdoa semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kisah dari penduduk surga ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Qari'ah. Siapa yang sudah hafal surat Al-Qari'ah? Aku sudah hafal, alhamdulillah. Ya, kalau kalian sudah hafal, alhamdulillah ya solih-solihah. Baik, kisah dari penduduk surga. Suatu hari Allah yang maha kuasa mengirim atau mengutus salah satu dari makhluknya yang terbuat dari cahaya.
makhluknya yang paling taat kepada Allah. Ayo, siapakah dia? Nah, kalian tahu nggak makhluk yang terbuat dari cahaya dan paling nurut taat kepada Allah? Ya, benar sekali, yaitu malaikat. Suatu hari Allah memerintahkan salah satu dari makhluknya yang berupa malaikat itu untuk bertugas. Tugasnya itu adalah meniup sangkakala, meniup terumpet solih-solihah. Ya, siapakah malaikat itu? Ya, benar sekali, malaikat itu adalah malaikat Israfil. Suatu hari Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Ya, malaikat Israfil itu tugasnya cuma 3 kali tok. Niup trompet yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Habis itu selesai tugasnya. Kalau kita kan tugasnya banyak sekali. Aku tugasku itu banyak sekali. Wah, dari pagi sampai siang suruh terus, tugasku banyak. Nah, kalau malaikat ini cuma 3 tok. Ya. Pertama, sorry ketika Allah memerintahkan untuk meniup sangkakala tersebut, memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala tersebut, kemudian malaikat itu meniup sangkakalanya. Tiupan yang pertama, ketika malaikat Israfil membunyikan sangkakalanya tersebut, tiupan yang pertama di dalam surat Al-Qari'ah, mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Hari itu kiamat terjadi. Seluruh yang ada di muka bumi ini tidak ada yang tersisa. Gunung yang begitu besar ini ya solih-solihah, anak-anakku level 1, kemudian hancur berterbangan. Tiba-tiba ada laut yang begitu besar itu, airnya kemudian meluap yang begitu banyak, terjadi tsunami. Kemudian ada burung yang sedang terbang. Ternyata dari atas langit pun terjadi berbagai macam meteor yang jatuh dari langit. Seluruh dunia pada waktu itu mengalami kehancuran, kebinasaan, tidak ada yang selamat, ya, termasuk yang terbang, burung yang terbang itu tidak bisa selamat, karena pada hari kiamat tidak ada manusia satupun yang bisa selamat dari kejadian yang begitu besar itu. Ya, tiupan yang pertama, seluruh bumi akan mengalami kehancuran. Tiupan yang kedua, kemudian bumi yang pertamanya hancur lebur, tidak ada yang selamat, semua makhluk binasa itu. Tiupan yang kedua, bumi yang tadinya hancur dihamparkan menjadi sebuah padang yang sangat luas yang dinamakan dengan padang mahsyar. Kondisi di padang mahsyar itu matahari hanya 1 hasta di atas kepala kita. Sorry. Bayangkan, matahari di atas manusia hanya 1 hasta, hanya 1 tangan gini, berarti panas dong. Wow, bukan panas lagi. Keringat manusia pada padang mahsyar itu bahkan membanjiri dirinya sendiri. Ya, padang mahsyar begitu luas, terpampang atau dari jaraknya itu dari barat sampai timur tidak ada habis-habisnya. Tiupan yang terakhir, tiupan terakhir malaikat Israfil, yaitu Allah membangkitkan lagi manusia yang tadinya dibinasakan, ya, dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir diciptakan Allah, kemudian disatukan
di sebuah padang yang namanya padang mahsyar tadi. Sholih sholihah, anak-anakku level 1, di padang mahsyar itu ada 2 orang tipe. Yang pertama adalah di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang berwajah bersinar, berwajah cerah, terlihat wajahnya cerah bersinar. Wah. Ya, padang yang pertama itu adalah orang yang berwajah cerah bersinar, itu adalah orang-orang yang kemudian di masa di muka buminya dia sering membaca Al-Quran, dia sering berbakti sama orang tua, dia menjadi seorang penghafal Al-Quran. Makanya dia kemudian dibangunkan, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar itu, wajahnya bersinar. Ya, sepadang atau ini matahari, sinarnya itu seperti matahari. Ya. Ada salah seorang anak yang namanya Ayami, dia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dengan wajah bersinar. Dia terkaget-kaget, ya Allah, kok wajahku bersinar sekali ya Allah. Aku sampai seperti, wah, dulu padahal aku di bumi itu sering diajak sama teman-temanku kaya ireng umum, kaya apa namanya itu, kaya ban motor ireng elek. Tapi kok aku di pada mahsyar ini begitu bersinar ya. Dia terheran-heran karena apa namanya, di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan bersinar. Ternyata Ayami ini adalah seorang anak yang sholih, sering membaca Al-Quran, berbakti sama orang tua, suka bersedekah, rajin menabung. Ya. Tetapi di sisi lain ada yang dibangunkan oleh Allah dalam keadaan hitam, wajahnya itu hitam, yang putih cuma giginya tok, rambut, wajah, badan seluruhnya hitam, sampai terkaget-kaget orang yang dibangkitkan di padang mahsyar. Suara apa ya tadi ya, kok banter banget tuh, bang aku tidurku aja. Nah, kok wajahku hitam sekali, padahal aku di dunia itu artis, ganteng, putih, banyak yang suka, kayak Kak Mus. Kok aku di sini hitam ya? Ternyata sholih-sholihah, ada yang dibangkitkan dalam keadaan hitam, wajahnya gelap, giginya gondrong, perutnya tewewewewewe. Itu ketika hidup di muka bumi itu, dia kemudian jarang sholat, tidak pernah sedekah, berani sama orang tua, nggak bisa baca Al-Quran, ya, suka korupsi, makan uang haram, makanya perutnya keweweweweng. Dia dibangkitkan dalam keadaan hitam, dan ketika di padang mahsyar itu dia tenggelam akibat keringatnya yang begitu banyak. Ya, tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat jelek itu. Tetapi sedangkan di sisi yang lain, si Ayami tadi merasa senang karena dia dinaungi dengan naungan yang menyejukkan. Ya, itulah sholih-sholihah, anak-anakku STTQ Alabidin, anak-anakku sholih-sholihah level 1, kisah dari Kak Mus tentang perjalanan atau kisah dari penghuni surga. Jelas kalau Ayami yang sholihah itu, yang sholih itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tetapi kalau yang hitam itu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kalian pilih yang mana ya kira-kira ya? Pengen masuk ke dalam surga atau pengen masuk ke dalam neraka? Di padang mahsyarnya gelap, wajahnya jelek, kemudian dia tenggelam akibat
keringatnya sendiri. Tentu kita harus memilih seperti Ayami tadi, solih di bumi, sering baca Al-Quran, sering sholat, sering membantu, rajin menabung ya. Semoga yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kalian, bisa diambil ibrohnya bahwasanya kita di muka bumi ini harus senantiasa berbuat solih, harus berbuat baik agar kita kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan mendapat naungan di padang mahsyar yang begitu panas tadi. Itu saja dari Kak Mus, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.